Jadi yang dicoret dalam perkembangannya, sorry. Dalam perkembangannya ini kita coret karena dia berfungsi sebagai keterangan waktu gitu ya. Di sini ada kata yang, nah anak ya adik-adik ada yang sudah mengakar pada diri setiap insan. Ini satu paket. Jadi mulai sekarang kalian ini ya kayak belajar membedakan satu paketnya yang dicoret tuh dari mana sampai mana gitu. Biasanya dia berupa klausa. Sudah ya, ini ada konjungsi lagi sehingga dicoret nih karena anak kalimat yang ada yang lagi di sini ya, yang sudah dibangun bertahun-tahun, kita coret. Tersisa perbedaan paham tumbuh menjadi konflik. Di situ ada dua frasa. Frasa pertama itu sebagai subjek perbedaan paham. Oke. Yang jadi inti itu tentunya adalah kata perbedaan. Ya. C ya, Kak. Kemudian, jawabannya memang C. Jadi untuk tumbuh menjadi konflik itu yang jadi inti frasa adalah tumbuh. Jadi jawabannya adalah perbedaan tumbuh. Oke, jawabannya C ya. Oke. Kak, kenapa bukan paham menjadi konflik? Bukan itu yang menjadi intinya ya. Jadi yang jadi perbedaan paham itu perbedaan apa sih gitu ya. Jadi kalau ditanya perbedaan apa, oh paham gitu ya. Jadi bukan dibalik frasanya. Jadi jawabannya C. Nah, ini agak panjang karena dia punya keterangan tambahan cukuplah panjang gitu ya. Oke. Diawali dengan kata di, berarti dia keterangan saja di Yayasan Galuh. Kita coret ya. Kemudian di belakang tuh ada tetapi. Nah, ini kita coret nih, tetapi tidak kesampaian. Ini tanda-tanda ini ya, tanda-tanda konjungsi. Terus ada lagi nih, jadi gampangnya gitu ya, kalau kalian kesusahan cari tanda-tandanya aja, kayak konjungsi, kemudian kata yang, itu dicoret saja sepaket. Ini ada kata yang lagi nih, yang tidak diurusi keluarga hingga remaja yang memiliki obsesi tinggi. Oke, jadi kata-kata yang mengandung memiliki obsesi tidak bisa kita jadikan jawaban, ya. Habis ya. Jadi B itu bukan, pasien remaja memiliki obsesi bukan ya. Kemudian C obsesi remaja juga bukan ya. Kemudian E itu juga nggak bisa. Pokoknya kalimat yang mengandung obsesi nggak bisa kita jadiin opsi. Sekarang pilihannya tinggal A atau jumlah pasien. Bentar, ini A atau ini ya. Yang tidak ada obsesi itu yang C. Jadi tinggal A atau D, sorry. A atau D ya. Subjeknya itu adalah A. jumlah pasien remaja. Betul, tuh sahabat saya yang A. tadi nyeletuk A. Betul ya. Jadi jumlah pasien usia remaja itu subjek, kemudian predikatnya justru mendominasi. Nah, ini keterangan tambahan nih, di A dia ada koma. Jadi kita coret juga dia dari mulai dari sampai di end ya. Jadi jumlah pasien usia remaja mendominasi. Yang kata justru dia dihapus sama tuh soal ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke, berikutnya. Nah, ini sebenarnya ada satu konjungsi di situ. Letaknya ada di tengah. Yaitu, oke, sudah ada D, sudah ada jawaban E ya. Kita kunci dulu. Di sini ada kata ketika sedang berkampanye. Nah, ini dicoret ya, karena dia nggak perlu, dia konjungsi anak kalimat. Terus ada kata yang memakan banyak korban. Ini juga dicoret ya, karena ada kata yang. Udah nemu nih titik intinya. Jadi kalau misalnya ada jawaban korban-korban gitu ya, C itu nggak boleh, berkampanye itu nggak boleh, B itu salah ya. Oke, kemudian jawabannya tinggal A, D, atau E. Oke, subjeknya itu adalah kematian tokoh oposisi Benazir Bhutto menyebabkan itu predikatnya. Kerusuhan hebat itu adalah objeknya. Nah, sekarang kita pendekin frasa kematian tokoh oposisi Benazir Bhutto, itu kita pendekin, yang jadi intinya itu adalah siapa? Sebenarnya kalau kalau kita mengacu pada inti frasa itu sebenarnya yang jadi inti adalah kematian gitu. Tokoh oposisi Benazir Bhutto itu kayak ya udah yang itu penjelas aja gitu. Cuman kalau kita jawab kematian menyebabkan kerusuhan itu nggak ada opsinya gitu. Yang paling mendekati itu sih yang ini ya, yang D ini. Cuman bukan itu gitu ya.
Karena yang jadi predikatnya itu adalah kata menyebabkan. Sorry, ada motor lewat. Jadi yang jadi predikat itu adalah kata menyebabkan. Jadi adik-adik, sebenarnya kunci utama kalian menjawab soal kalimat inti itu adalah predikatnya. Ya, predikatnya dulu kalian harus cari. Oke. Nah, kalau misalnya kematian Benazir Bhutto itu berarti predikatnya kematian, padahal di situ predikatnya adalah kata menyebabkan, ya. Nah, opsi yang ada kata menyebabkan itu ada di A menyebabkan sama E menyebabkan, ya. Oke. Jadi, kalau misalnya kita pilih A nggak bisa, ya, karena kerusuhan itu berfungsi sebagai objek, nggak bisa kita balik di awal. Jadi jawabannya adalah E, ya. Nah, siapa tuh yang jawab E ya? Nah, jadi jawabannya E. Oke. Berikutnya, nggak apa-apa ya. Kita coba lagi. Nanti ada kuis ya. Nanti ada kuis ya. Berikutnya nomor 4. Ini agak panjang memang nih kalimatnya nih. Yang ini sudah ada nih yang jawab nih ya. Dari Lintang. Jawabannya jawab B. Siapa tadi yang jawab tadi? B? Ada yang jawab B? Lagi B. Kita kunci jawabannya ya. Ini memang ini gambaran soal ini ya, TBK sepanjang ini biasanya. Ada kata yang di sini juga ada ya. Ada yang terjadi Departemen Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat. Itu kita coret. Terus ada kata dalam penanganan kasus formalin secara tidak langsung. Ini enggak sampai secara tidak langsung ya. Sorry. Yang terjadi antara Departemen Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dalam penanganan kasus formalin itu dicoret. Karena dia adalah keterangan beserta anak kalimat. Kemudian subjeknya itu sudah ketemu ya, silang pendapat ini subjeknya, predikatnya secara tidak langsung menggeser, ini predikatnya. Objeknya itu isu pokok, di sini ada kata yang kita coret lagi, yang berpihak pada kepentingan konsumen, yaitu sampai ending dicoret. Di sini saya garis, itu kata yaitu ya, saya highlight yang warna merah itu kata yaitu. Kenapa kata yaitu juga kita anggap dia sebagai keterangan? Karena dia adalah keterangan definitif, penjelas saja. Ya, untuk siapa? Untuk konsumen yang dimaksud, yaitu mendapatkan produk makanan yang aman bagi kesehatan. Jadi itu penjelas untuk kepentingan konsumen. Jadi bukan konsumen ya, kepentingan konsumen. Jadi jawabannya adalah silang pendapat menggeser isu pokok. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya, tadi sudah betul jawabannya ya. Kenapa bukan silang pendapat terjadi? Karena kata terjadi itu dicoret ya, letaknya setelah kata yang ya. Makanya tadi saya menggaris besarkan hati-hati dengan kata yang. Di sini kejadian. Karena kalau kalian tidak berhati-hati dengan posisi kata yang, kalian bisa salah mengambil simpulan. Jadi jawabannya bisa A, bisa yang D gitu ya. Jadi bisa yang lain gitu. Oke.